Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Shalom, shalom, haleluya. Ada sukacita? Ya, Bapak harap kalian tetap bersukacita, ya tetap semangat, ya. Sebab hari ini adalah hari yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang harus kita jalani dengan kehidupan yang penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, sebelum kita belajar, kita akan menaikkan satu lagu pujian buat Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar lagu baru ya. Kan tahun ajaran baru, jadi ada lagu baru juga ya. Mari anak-anakku ini kasih Tuhan, kita belajar menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, kita mau belajar pelan-pelan lagu ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan itu selalu menjaga kita ya. Kita bersyukur ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, beberapa waktu lalu kita belajar tentang bahwa Allah hadir dalam alam semesta ini ya. Oke. Hari ini sebelum kita belajar, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan lagu pujian, musim akan selalu berganti ya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan pujian ini dari awal, katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Lebih sungguh ya, katakan dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya.
menjagaku, selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih syukur katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Ya, kita sungguh bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Ya, kalau musim akan berlalu, tetapi kasih Tuhan itu akan tetap abadi. Ya, selama-lamanya Dia mengasihi kita, anak-anak kasih Tuhan. Dia akan selalu menolong, Dia selalu menjaga, dan Dia selalu memelihara kita. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kita masih di materi pelajaran 1 ya. Tapi kita akan membahas dari mulai bagian B-nya ya. Siapa yang masih ingat dengan judul pertemuan kita pelajaran hari ini, yaitu masih membahas tentang Allah hadir dalam alam semesta. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, sebelum Bapak menjelaskan pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya buat kalian ya, untuk mengingat apa yang sudah
Bapak jelaskan di dalam materi video sebelumnya, ya. Nah, coba siapa yang bisa jawab, ya? Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya tertulis di dalam kitab apa? Ayo. Bapak hilangin Yasinnya, ada tadi. Ayo yang kita baca minggu lalu, ayo. Siapa yang ingat? Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya tertulis di dalam kitab apa? Haleluya. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ya. Nanti kalau ada ulangan ujian ya ini akan keluar. Jadi harus diingat-ingat di mana ya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu diceritakan ya, yaitu di kitab Kejadian. Kitab paling pertama ya, kitab Perjanjian Lama yang pertama itu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Siapa yang bisa sebutkan pada hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Halo? Pada hari yang keempat, ya kemarin sudah dijelaskan, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Haleluya, ya. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, ya, seperti matahari, ya, yang menerangi bumi pada siang hari, dan bulan serta bintang yang menerangi bumi pada waktu malam. Ya, ya, harus ingat ya, ada 6 hari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi ini ya, dengan segala isinya. Oke, sekarang Bapak mau bertanya dengan pertanyaan selanjutnya ya. Pada hari yang keberapa Tuhan menciptakan manusia? Ayo, siapa yang ingat? Pada hari yang keberapa Tuhan menciptakan manusia? Oke, ya, haleluya, haleluya. Tuhan menciptakan manusia yaitu pada hari yang ke-6, ya. Setelah semua Tuhan ciptakan, baru manusia yang paling terakhir Tuhan ciptakan. Ya, semua yang disembuhkan manusia sudah diciptakan Tuhan, baru manusia diciptakan oleh Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini siapa? Ayo, manusia pertama laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini siapa? Ayo, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, manusia yang diciptakan Tuhan ya di muka bumi ini siapa? Angkat tangannya. Bapak nggak lihat ya, kalian angkat tangan, tetapi jawab ya. Kalian boleh jawab di komentar ya, di YouTube Bapak ini. Kalian tulis nama ya dan kasih komentar, kasih jawabannya di komentar di YouTube Bapak ya, di komen. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh, belum jawabannya tadi ya. Jadi manusia pertama, manusia laki-laki dan perempuan pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Ya. Dari dua orang ini ya, maka dilahirkan manusia-manusia yang lain ya. Ya, Adam dan Hawa punya anak, anaknya punya anak, dan menjadi manusia sekarang sebanyak ini ya. Tapi awal mula manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Pertanyaan selanjutnya ya, manusia diciptakan ya
di dunia ini, yaitu untuk menjadi rekan kerjanya siapa? Ya, manusia diciptakan di muka bumi ini, ya, itu manusia diciptakan supaya bisa menjadi rekan kerjanya siapa? Ya, haleluya. Yaitu menjadi rekan kerjanya Tuhan, ya, menjadi rekan kerjanya Allah. Oh, oke, ya, biarlah pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kalian akan materi yang sudah kita bahas, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam materi ya bagian B-nya, ya, melanjutkan pelajaran 1 yang bertema Tuhan hadir dalam alam semesta. Ya, ini di bagian B, ini judulnya, subtemanya adalah mensyukuri anugerah Allah. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, saat kalian ya diberikan sesuatu, mungkin dari papa atau dari mama atau dari teman, satu pemberian yang baik, ya, mungkin kado ulang tahun, ya, kira-kira apa yang kamu akan lakukan, ya, setelah kalian diberi, apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu ucapkan kepada orang yang memberi hadiah kepada kamu. Ya, tentunya ketika kamu dikasih hadiah, pasti hatinya meluap-luap dengan sukacita. Ya, siapa yang di sini yang suka merayakan ulang tahun? Halo, pasti pernah dapat kado. Ya, kalau dapat kado pasti perasaannya senang sekali. Mungkin nggak cuma pada hari ulang tahun saja ya, tapi pasti kita pernah mendapat pemberian atau kado dari orang-orang yang kita kasih, pasti hati kita ini sangat bersuka cita. Dan ketika kita diberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita, pasti kita akan mengucapkan rasa terima kasih. Ya, pasti kita mengucapkan terima kasih mama, terima kasih papa, ya, terima kasih teman, sahabat, ya. Terima kasih paman, ya, terima kasih ya kepada orang-orang yang pernah memberi sesuatu ya di dalam hidupmu. Nah, sekarang adalah tema mensyukuri anugerah Allah. Nah, Tuhan juga sama, anak-anak kasih Tuhan. Tuhan itu sudah memberi kehidupan kita. Ya, Dia memberikan luar biasa dalam kehidupan manusia. Ya, kita sudah bahas bahwa manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir. Artinya, sebelum manusia diciptakan, ya, semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia itu sudah Tuhan sediakan. Sudah Tuhan penuhi, ya. Artinya Tuhan memberikan ya semua yang diperlukan manusia. Tentunya kita sebagai umat ciptaan Tuhan, ya, tentunya kita harus juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita diberi sesuatu dari orang aja, kita berterima kasih, apalagi kepada Tuhan. Pemberian Tuhan itu nggak bisa kita ukur, anak-anakku nih kasih Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan semua yang ada di dalam alam semesta ini diciptakan untuk kita loh. Itu luar biasa. Kita dikasih satu kado aja udah bersuka cita. Tapi Tuhan ciptakan dunia ini yang begitu indah dengan segala isinya. Itu diciptakannya dan diberikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita diam saja? Apa kita merasa bahwa selama ini Tuhan tidak berbuat baik buat kita? Ya, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan itu ternyata kebaikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan ciptakan udara, ya. Tuhan ciptakan oksigen sehingga kita bisa bernafas
dengan baik. Coba bayangkan, ya, adik-adik, lihat di berita, saat ini ada orang yang sakit yang membutuhkan oksigen. Harga oksigen itu sangat mahal. Ya, tidak semua orang mampu untuk beli oksigen. Tetapi kalau kita diberikan kesehatan, masih bisa menghirup, bernafas, ya, itu anugerah, itu adalah pemberian Tuhan. Kalau mata kita masih bisa melihat keindahan alam semesta ini, itu anugerah. Adik-adik, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, itu pemberian Tuhan. Kalau setiap hari kita masih bisa makan nasi, makan ikan, makan buah, itu semua adalah pemberian Tuhan, ya. Memang kita membeli, tapi semua itu diciptakan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita jangan melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, setiap kita mau belajar, ya, Bapak selalu ajak kalian untuk memuji Tuhan, karena memuji Tuhan itu adalah salah satu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu cara kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Oke, hari ini kita akan membahas mensyukuri anugerah Allah. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, sehingga kita nanti akan di dalam hidup kita akan menjadi orang yang suka bersyukur kepada Tuhan, ya, bukan orang yang suka mengeluh, ya, bukan orang yang suka marah-marah, ya, tetapi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Oke, kita perhatikan teks, ya, di layar monitor kalian. Di sini katakan, lihatlah sekelilingmu, ya. Pasti kita pernah lihat, ya, di sekeliling rumah kita, mungkin pada waktu kita jalan, pergi jauh, ya, kita melihat kanan kiri, muka belakang, ya, sepanjang perjalanan pasti ada banyak hal yang kita amati, ada banyak hal yang kita lihat, ya. Lihatlah sekelilingmu, apabila kamu tinggal di pantai atau di daerah pegunungan, tentulah banyak pemandangan indah yang dapat kamu amati setiap hari. Iya. Anak-anakku dikasih Tuhan, rasanya kita jauh, ya, dari pantai, ya. Hari ini kita tinggal di Tambun, ya, tinggal di Bekasi, jauh dari pantai, jauh dari gunung, ya, jauh dari pemandangan alam yang kita lihat, ya, paling-paling rumah-rumah, gedung-gedung, ya. Tetapi pasti setiap kita pernah pergi ke suatu tempat, ya, mungkin itu pantai, mungkin itu daerah pegunungan, ya, mungkin sungai, persawahan. Oh, di Tambun masih banyak sawah, ya. Wah, sawahnya, hamparan sawah begitu luas di Tambun. Apalagi di daerah Bapak sini masih kita jumpai, ya, sawah yang begitu luas, ya. Dan ketika kita mengarahkan, melihat, ya, waktu kita berada di pantai, kita melihat pantai, pasti adalah pemandangannya sangat indah, ya. Kita senang bermain-main di tepi pantai, banyak pasirnya, ya. Ya, kita melihat ikan-ikan, kita melihat karang, ya, bunga-bunga karang. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Ketika kita pergi, mungkin pergi jauh ke kampungnya mama kita, ke kampungnya papa kita, mungkin kita diajak, ya, mungkin ada di kampungnya itu ada di daerah pegunungan, ya, atau mungkin di daerah dekat laut, ya, kita bisa melihat semuanya indah, ya, semua indah, dan semua itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Nah, dengan hal-hal seperti ini kita akan di dalam hati kita akan timbul rasa ucapan syukur. Oh, ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu ajaib.
ya, sudah menciptakan begitu indahnya dunia yang kita tempati ini. Tetapi dunia ini juga bisa rusak karena apa? Karena kecerobohan manusia yang tidak mau merawat, ya, yang menjaga kelestarian alamnya. Ya, banyak sungai yang rusak, banyak laut yang tercemar, banyak hutan-hutan yang menjadi gundul, ya, karena ditembangi hutannya, sehingga pemandangan yang bagus yang Tuhan ciptakan itu bisa rusak. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan mengharapkan kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan, menjadi temannya Tuhan untuk menjaga alam ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan ini, ya. Di sini ada pohon-pohon yang subur dan burung-burung yang hinggap di sana. Sawah, kebun, sungai, dan laut, semuanya indah, ya. Bapak kalau pergi ke alam, ya, ke gunung, wah, Bapak senang banget. Udaranya segar, ya. Udaranya segar sekali. Terus kalau kita di gunung, di hutan itu, kita dengar kicauan burung-burung itu luar biasa, sungguh indah, ya. Ya, kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan betapa ajaibnya Tuhan itu. Anak-anak kasih Tuhan, ya. Ayo kita mengamati, ya, mengamati, memperhatikan, melihat, ya. Ceritakanlah gambar berikut, ya. Keindahan apa yang dapat kamu ceritakan tentang air, awan, langit, pohon-pohon, rumput, dan yang lainnya. Wah, ini gambar yang sangat indah sekali, ya. Kita akan menemukan, ya. Kalau kita melihat, wah, ini ceritanya, ini pemandangan alam, ya. Di sini ada sungai. Apa yang indah dari sungai? Wah, sungainya itu luas sekali, ya. Terus airnya bening, ya, jernih, bersih, ya. Enak sekali dilihatnya, ya. Terus kita lihat apa, ada pepohonan ini, ya. Di sini ada pepohonan begitu banyaknya, hamparan menghijau, ya. Ini semua pohon-pohon yang masih alami, ini hutan yang masih alami. Terus di sini ada hamparan padang rumput yang hijau. Waduh, pemandangan itu luar biasa, ya. Sungguh indah itu, ya. Terus ini ada jalan di sini, di jalan dan di kanan kiri jalan ini ada rumah, ada tempat tinggal. Tetapi sekalipun ada tempat tinggal ini, tetapi alamnya terjaga. Karena apa? Masyarakatnya, ini penduduknya, orang-orangnya di sini menjaga kebersihan nih semuanya, ya. Mereka tidak membuang sampah sembarangan, ya. Mereka tidak menebang hutan sembarangan. Mereka tidak mengotori apa? Mengotori sungainya, makanya sungainya masih bening, jernih, ya. Mereka tidak membakar hutan atau membakar padang rumput, ya. Semuanya masih terpelihara, masih alami sekali. Sungguh indahnya. Kalau kita bisa jalan-jalan di daerah ini, waduh, pasti udaranya juga sangat-sangat sejuk, ya. Indah sekali, ya. Terus di sini ada kita lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Waduh, luar biasa. Kita mungkin kalau naik ke sini nih, kita mendaki ini, wah, belum tentu anak-anak bisa mencapai puncaknya, ya. Bapak pernah, ya, waktu Bapak sekolah SD sekitar kelas 5 dan 5-6 lah waktu itu, ya. Bapak pernah ikut pendakian gunung di daerah Jawa itu. Waduh, medannya sangat sulit sekali karena hutannya masih alami, ya. Bapak mendaki itu, ya, dari pagi sampai malam baru sampai puncaknya, anak-anak kasih Tuhan. Dan sepanjang perjalanan itu kadang-kala ada hujan. Waduh, dinginnya luar biasa, ya. Dan sepanjang perjalanan itu Bapak menikmati pemandangan yang sangat indah, burung-burung yang indah, bukan warnanya tetapi suaranya merdu, ya, luar biasa. Banyak sekali pohon-pohonan
yang tidak kita jumpai di kota besar ini. Ada semuanya di sini. Nah, ini semua diciptakan oleh Tuhan dan bisa kita nikmati. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, ini ada kolom tugas, ya, menceritakan tentang pemandangan alam sini. Nanti kalian kerjakan, ya. Ini tugasnya nanti kerjakan. Kalian kerjakan, kalian lihat pemandangan ini, apa yang kamu dapat ceritakan, ya. Tulis di sini, lalu nanti foto tugasnya dan kirim ke Google Classroom. Oke. Nah, next, ya, selanjutnya tanyakan gurumu tentang berbagai hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut berdasarkan pengamatanmu, ya. Mungkin anak-anak bertanya, ya, dari gambar ini kira-kira di dalam sungainya ada buaya nggak? Ya, kalau sungai besar begitu mungkin ada, ya, anak-anakku, ya. Terus mungkin kalau di gunung ini ada singanya nggak, ya? Ya, mungkin kalau namanya di hutan, ya, segala jenis binatang ada di sini, ya. Apalagi mungkin kok bisa rapi begitu, ya? Bagaimana caranya kok bisa tetap indah, ya? Kan ada orang tinggal di sana, kok alamnya kok nggak rusak? Nah, itu karena orang-orangnya yang di sini menjaga alam yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan ciptakan, ya. Mereka menjaga, mereka melestarikan, mereka tidak merusak, ya, tetapi mereka menjaganya, ya. Nah, itu, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, kadang-kadang kamu pun diajak orang tuamu berlibur atau berwisata mengunjungi tempat-tempat yang indah. Ya, itu yang Bapak sudah sampaikan tadi, ya. Mungkin kalian pernah diajak pulang kampung, ya, ke kampung mamanya atau papanya. Pasti di sana namanya di daerah, ya, pasti kita akan menjumpai pemandangan-pemandangan yang indah. Ya, atau mungkin kalian diajak ke tempat-tempat wisata seperti di puncak, kan ada taman-taman bunga, ya, ada tempat-tempat wisata yang indah, ya. Tempat-tempat wisata yang indah antara lain kebun raya. Siapa yang pernah pergi ke kebun raya Bogor? Kalau kita masuk di kebun raya Bogor itu, Pak, wah, kita lihat ada pohon-pohon yang besar sekali, ya, yang usianya puluhan tahun, ya. Ada berbagai macam tanaman di sana, ya. Kita lihat ada bunga-bunga, bahkan ada bunga rafflesia di sana, ya, atau bunga yang baunya itu kayak bau bangkai, ya, itu di sana ada. Terus mungkin kalian pernah ke kebun binatang nih, kebun binatang, ya, di Ragunan, ya. Kalau di Jakarta itu ada Ragunan, ya. Bapak sudah berulang-ulang pergi ke Ragunan, Bapak bisa melihat di sana segala jenis binatang, ya, dari binatang yang jinak sampai binatang yang buas, ya. Kalian coba bisa sebutkan binatang yang buas itu apa saja? Binatang yang buas itu seperti harimau, ya, singa, buaya, terus apa lagi? Beruang, ya. Nah, terus ada segala jenis burung di sana banyak sekali, ya. Kalau ada anak-anak di sini belum pernah ke kebun binatang, nanti ajak papanya ke kebun binatang, ya. Kalau kita ke hutan belum tentu kita bisa ketemu binatang-binatang itu. Tapi kalau di kebun binatang itu, ya, kandang-kandangnya itu nggak terlalu berjauhan, ya, berdampingan, dan kita bisa lihat ada monyet, ada gajah, bahkan ada ikan, ya, ikan yang besar, ya. Kalau di Ragunan itu ada ikan irigasi, itu besar banget, ya. Dan ada burung unta, ya. Nggak mungkin kita lihat di hutan, ya. Tapi masih kita bisa lihat di kebun binatang. Terus apa lagi? Ke pantai, seperti pantai Ancol. Mungkin ada ke Pelabuhan Ratu, atau mungkin ke pantai di Jogja juga banyak pantai, di daerah Banten ada, ya.
mungkin di luar Pulau Jawa ini juga kalian pernah pergi ke pantai ya. Kalau di pantai, oh indah sekali, banyak pasir, apalagi pantainya masih pantai bersih, belum tercemar. Terus ada danau. Nah, ini yang biasa ke danau, yang lihat danau itu biasanya orang Medan. Walaupun mungkin di daerah-daerah yang lain ada danau, tapi yang danau yang paling terkenal ada Danau Toba. Bapak sudah pernah ke Toba sana? Waduh, pemandangannya luar biasa dahsyat, ya, luar biasa. Bapak, waduh, kagum dengan kebesaran Tuhan ketika melihat Danau Toba. Itu danau yang sangat-sangat indah. Terus ada pegunungan ya, yang dekat-dekat sini paling-paling ya ke puncak ya, gunung-gunung. Tapi kalau Sumatera yang Bapak pernah pergi ke Sumatera, daerah Toba itu juga daerah pegunungan. Daerahnya juga dingin sekali ya. Banyak gunung-gunung yang tinggi di sana. Ada air terjunnya juga. Biasanya kalau di gunung-gunung ada, kita dapatkan air terjun, air hangat gitu ya, bisa mandi. Pernahkah kamu pergi wisata ke tempat tersebut dengan keluargamu? Sudah pernah belum? Ya, Bapak yakin lah kalian sudah pernah ya ke tempat-tempat wisata seperti itu. Kemana kamu berpergian? Ke pantai kah? Ke gunung kah? Ya, atau kebun binatang atau ke danau ya. Adakah yang berkesan dari pemandangan indah yang kamu lihat? Waduh, kalau Bapak ditanya yang berkesan kalau ke tempat-tempat wisata seperti itu, waduh banyak yang berkesan ya, yang sangat mengesankan sehingga suatu saat kita kepingin balik lihat pemandangan itu lagi ya. Nah, pastilah kalau kalian jalan-jalan, pasti kalian akan menemukan kesan yang indah, ya. Oke, ini ada tugas lagi anak-anakku ini kasih Tuhan, ya. Tugasnya apa ini? Ini tugas yang kedua ya. Nanti tulis di buku tulis kalian. Nanti foto dan kalian kirim ke Google Classroom juga, ya. Jadi udah ada dua ya. Yang satu tadi ini ya, membuat cerita, yang kedua adalah tuliskanlah ceritamu pada kolom di bawah ini. Ceritaku ya tadi, ya kesannya saat diajak jalan-jalan oleh orang tua, mungkin waktu kalian pergi ke danau, ke gunung, ke kebun binatang, atau ke pantai ya. Tulis isi ceritamu. Kamu cerita kemana? Pergi ke kebun binatang atau ke pantai. Terus kalian tulis juga ini doanya ya. Aku bersyukur pada Allah karena apa? Karena bisa melihat binatang atau karena melihat keindahan alamnya ya, atau karena yang lain ya. Kalian doa sini atau terima kasih buat kebersamaan dengan keluarga saya bisa menikmati pemandangan yang sungguh amat indah ya. Ayo membaca Alkitab ya. Bagian C, membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru. Nah, di sini ada beberapa ayat Alkitab yang akan kita baca, anak-anakku yang dikasih Tuhan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian barulah seluruh ciptaan lainnya begitu sempurna ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, seluruh alam semesta dirancang bagi kemuliaan Allah. Karena itu dalam rancangan atau rencana tidak ada satu bagian pun dari alam semesta ini yang tidak menyatakan kemuliaan Allah. Semuanya memancarkan kemuliaan Allah. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, ya ini
mencerminkan atau menyatakan kemuliaan Allah. Kita ini tidak bisa melihat Allah secara langsung, anak-anak kasih Tuhan, tetapi kita bisa melihat karyanya, yaitu melalui segala sesuatu yang diciptakan, ya, segala jenis tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan sebagainya, ya. Ayat yang kedua juga dalam Mazmur, ya, 19 ayat 2, Raja Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, kita baca lanjut lagi di dalam Mazmur 121 ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Haleluya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu untuk kebaikan manusia, anak-anak kasih Tuhan. Dikatakan di sini matahari tidak akan menyakiti engkau. Makanya di pertemuan yang pertama itu Bapak sudah katakan bahwa Tuhan itu menempatkan benda-benda penerang di langit itu sudah sangat tepat. Coba kalau ditaruh di bumi, ya, di dekat manusia, ya, bukan hanya menyakiti tapi membunuh manusia karena panasnya yang begitu luar biasa. Tetapi supaya matahari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan manusia, maka Tuhan itu menempatkan matahari di tempat yang tepat, ya, sehingga matahari itu tidak menyakiti manusia, tidak mendatangkan malapetaka bagi manusia, tetapi berguna bagi kehidupan manusia. Haleluya, haleluya. Nah, ini ada tugas yang ketiga, ya. Ini juga kalian harus tulis nanti, ya, jawabannya di buku tulis kalian. Ini tugas yang ketiga, ya. Tugas yang ketiga, tuliskanlah kebaikan-kebaikan Allah yang diperlihatkan melalui firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 11. Ya, di dalam ayat 11 ini bahwa Tuhan itu menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan, ya, yang berbuah maupun tidak berbuah, ya. Dan semua itu berguna bagi manusia, ya. Dan kita bisa merasakan kebaikannya. Kalau tanaman yang berbuah kan kita bisa nikmati buahnya itu, ya. Kalau pohonnya nggak berbuah tetapi kayunya kita bisa manfaatkan, ya. Manusia bisa memanfaatkan untuk membuat meja, kursi, bahkan membuat rumah yang berasal dari kayu. Ya, manusia bisa memakan buah yang lezat dan penuh gizi yang berguna bagi kehidupan tubuh manusia, yaitu dengan apa? Dengan makan buah-buah berbagai macam rasa, ada asam, ya, ada manis, ya, semuanya Tuhan ciptakan itu berguna bagi kita, ya. Sedangkan di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 itu firman Tuhan katakan tentang apa? Tentang cakrawala, ya. Ya, tentang cakrawala. Langit menjaga kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Cakrawala juga bisa berguna, ya, bagi manusia, ya. Yaitu kebaikan apa yang kamu dapatkan dengan Tuhan menciptakan cakrawala, ya. Ya, ini kalian tulis, ya, semaksimal mungkin kamu bisa jawab, kalian, ya, tulis di buku tulis kalian. Oke, sekarang ayo kita menyanyi, ya. Kita belajar saja, kita nggak nyanyikan pujian ini, tapi kita pelajari saja teksnya, ya, teksnya. Belajar dari lagu judulnya adalah Sungguh Indah Alam, ya. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Ini bait yang pertama. Bait yang kedua, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan. Bait yang ketiga, dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan.
Tuhanku menjaga sejagat raya, berujung burung marga satwa, cukup makanannya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Ya, di sini kalian diperintahkan untuk menulis ya, tulislah pendapatmu. Lagu di atas menceritakan tentang apakah? Bait pertama itu menceritakan tentang apa, Nana? Sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Jadi bait yang pertama ini menceritakan bahwa alam yang Tuhan ciptakan ini sungguh indah, ya. Nah, perasaan saya waktu membaca syair lagu itu adalah apa? Perasaannya apa? Senang atau sedih, ya, atau kecewa atau kagum, ya. Nah, bagaimana perasaan kamu? Kalau kagum, kamu tulis kagum. Kalau bersukacita, tulis bersukacita, ya. Selanjutnya, perasaan saya waktu membaca syair, ini bait yang kedua. Bait kedua ini menceritakan apa? Ya, ini adalah hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, ini ciptaan, macam-macam ciptaan Tuhan, ya, menceritakan tentang berbagai macam hewan, ya, dan tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Perasaannya kagum, kecewa, sedih, atau bersukacita, ya, perasaannya, atau ucapan syukur, ya. Sekarang yang ditanya lagi bait ketiga, ya. Bait ketiga ini menceritakan tentang apa, ya? Bait ketiga ini menceritakan tentang bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu menceritakan kemuliaan Tuhan, ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan itu menjaga, merawat semua yang Tuhan ciptakan. Dan yang terakhir adalah kita harus belajar bersyukur dan bisa belajar ya dari apa yang Tuhan sudah ciptakan, dari alam yang sudah Tuhan ciptakan. Kita bisa belajar banyak hal, belajar bersyukur, ya. Oke. Perasaannya sama, ya, pilih sedih, kagum, dan sebagainya. Ini tugas yang keempat, ya. Nah, ini tugas berikutnya. Ini tulis, ya, kerjakan di buku tulis kalian, ya. Oke. Dan tugas yang terakhir adalah membuat doa, ya. Tuliskanlah sebuah doa pendek atau puisi yang berisi ungkapan syukur atas semua alam ciptaan Allah. Ya, ini tulis doa, ya, doa ucapan syukur. Oke. Ya, ini bagian F adalah doa ucapan syukur, ya. Ya, mari kita baca bersama-sama doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk alam ciptaan-Mu yang indah untuk kami nikmati. Tolonglah kami agar selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku dikasih Tuhan, sampai di sini pelajaran pendidikan agama Kristen kita hari ini. Dan kita mau akhiri. Ya, Bapak ingatkan, silakan mengerjakan tugas kalian ini di buku tulis kalian, ya, tulis dengan rapi dan foto, dan kembali lagi saat menyerahkan tugas ke Google Classroom, tolong kalian tulis nama kalian di bukunya, ya. Terima kasih untuk semua anak-anakku yang sudah memperhatikan apa yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, Bapak akan berdoa buat kalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami akan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, melalui segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, untuk semua yang Tuhan sudah ciptakan. Dan ajar kami juga untuk senantiasa bisa
menjaga alam ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, berkati mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, juga berkat hikmat dan kepintaran. Hamba berdoa untuk keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, orang tua, keluarga besar mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.